hanya buat khotbah, bawa kalau mau cari bahasa Indonesianya. Saya mau kasih kesaksian yang simple aja, yang soalnya dalam kehidupan saya sejak saya menjadi Kristen, sebelum saya dibaptis juga begitu banyak pengalaman hidup untuk Kristus, ya. Kalau saya nggak mau cerita yang mula-mula, sebab itu semua itu adalah air mata yang siang malam berderai, ya. Tapi karena cinta kepada Yesus, saya memilih ikut sama dia dengan setia. Meskipun dicekek, diseret, diusir. Tapi saya bilang, saya tidak akan meninggalkan Yesus. Sampai yang terakhir suami saya bilang, pilih mana, pilih Tuhan, pilih dia. Kalau pilih Tuhan saya nggak boleh, dia nggak mau ongkosin. Kalau saya pilih dia, saya nggak boleh jadi Kristen. Saya bilang, bergumul saya 3 bulan. Tapi saya bilang akhirnya dia cecar terus. Saya bilang, saya pilih Tuhan. Udah, dia menghilang. Tapi saya terus udah habis duit, ya. Terus dia bilang, saya di Singapura waktu itu sama anak-anak kan sekolah. Perusahaan kan di Bandung sama di Jakarta. Punya pabrik tekstil. Tapi saya udah nggak ngurus. Saya bilang saya ngurus anak aja. Terus dia bilang, kamu nggak ngasih saya uang, nggak apa-apa, kasih anak-anak. Dia bilang apa? Minta sama Tuhan lu. Terus saya bilang gini, Tuhan, kau dengar apa yang dia ngomong. Saya memilih untuk tidak mempermalukan kau. Tuhan, kau bukakan jalan buat saya, cukupin kita ya. Dia bilang. Udah gitu, akhirnya waktu saya pulang ke mertua saya baik sekali. Mertua saya tuh justru yang membela. Kalau kita ke sana juga udah jadi Kristen, gak boleh makan yang disembayangin, ya. Dia selalu dipisahin ini makanannya yang nggak disembayangin gitu. Kan dia orang sembayangan pakai meja gitu. Jadi saya bilang udah nggak mau inget yang lalu deh. Pokoknya Tuhan sudah begitu baik sama saya. Tuhan sudah mencukupi, karena sejak saya ikut Tuhan, waktu saya sedang down-nya karena ditinggal suami, udah gitu saya pikir, gimana nih anak 3, gimana? Teman saya semua pada mendukung. Saban hari bawa saya ke seminar ini supaya jadi terus dikuatkan dengan firman. Sampai betul firman ini menjadi hidup. Jadi ya moto saya dulu adalah carilah dulu kerajaannya dan kebenarannya, dan segalanya akan ditambahkan. Mula-mula sih mikir, ya. Cari dulu kerajaannya, cari Tuhannya dulu ya. Terus kebenarannya dijalanin dulu. Soalnya kita biasanya yang di Uber itu tambahannya sukses, berkat, segala macam, pokoknya yang tambahannya yang tidak fana, yang tidak fana ya, kalau yang enggak selama-lamanya itu. Jadi kalau dipikir bener juga ya. Ngapain kita cari kekayaan yang mati juga dibawa? Tapi kemana kita? Kita bilang kita percaya sama Tuhan. Tuhan bilang cari dulu kerajaannya, jalankan dulu firman-Nya. Nanti Tuhan segala aja cukupin. Betul, saya ngalamin itu. Itu firman yang satu yang. Jadi semua anak saya bolos boleh. Tapi gereja nggak boleh bolos. Persekutuan doa di rumah, ada persekutuan doa di rumah, terus ada gereja, persekutuan doa di gereja, Bible study di rumah, terus ada persekutuan ibu-ibu, ada persekutuan di gereja, 2 kebaktian pagi sore. Gak boleh bolos, pokoknya kalau sekolah besoknya capek, gak apa-apa, saya bikin surat bolos. Tapi gereja gak boleh bolos. Tapi benar-benar Tuhan menghormatin firman-Nya, ya dan amin. Anak saya 3-tiganya, yang satu lulusan UCLA, double major, double itu apa, master degree.
anak saya yang nomor 2, nomor 3 lulusan UC Berkeley. 3 mantu, 3-tiganya UC Berkeley. Kalau dipikir gimana ya? Padahal kita kan udah habis-habisan ya. Tuhan yang membuka jalan. Tuhan yang membantu. Dari mana duit? Nggak tahu pokoknya. Kalau lagi saya nggak tahu anak saya perlu uang juga. Nah sekarang saya mau kasih contoh ini aja deh yang happy aja deh ya. Saya di Singapura nih jadinya akhirnya saya punya agen kain ya. Waktu saya pulang ke Indonesia ke mertua. Mertua nggak tahu kalau saya suruh milih, suami saya suruh milih dia apa tuh. Nggak taunya rupanya dia ada perempuan lagi. Terus saya bilang gini, gak apa-apa dah kamu baik-baik ya sama dia ya. Mertua saya yang nangis gerung-gerung. Gila katanya. Saya bilang, saya udah tukar sama Yesus. Masa udah tukar kita masih mau ambil lagi? Gak fair dong ya kalau gitu. Ya udah kalau udah ikut Tuhan deh. Jadi saya punya agen kain ya. Waktu saya pulang ke Singapura, dia kasih saya amplop. Dalamnya ada $10.000. Saya sewa rumah di Singapura. Waktu itu saya dihabisin semua rumah bungalow, rumah penthouse 2 di Pandan Valley, 1 rumah kamarnya 6 di bukit di puncak di Campbell Road, dijual semua dia. Mobil juga. Pokoknya nggak cuma ditinggalin anak 3. Saya bilang, oh nggak apa-apa jadi ada harapan hidup kan. Terus gitu saya sewa rumah, saya terima anak sekolah, sampai terima orang yang mau berobat ke Singapura kan. Nah sesudah mulai rame, saya mulai sewa rumah di pinggirnya rumah sakit Mount Elizabeth, $5.000 sebulan sewanya. Kamarnya banyak, udah disewa-sewain. Di rumah situ ada Bible study. Saya menginjilin orang-orang yang datang. Dari orang Konghucu, dari orang Islam aja jadi Kristen. Sampai sekarang orang yang Islam yang Kristen yang sakit kanker stadium 4 sembuhnya sampai sekarang nih. Jadi teman baik sampai sekarang masih hubungan. Banyak orang yang yang terima Tuhan. Udah gitu banyak yang dibaptis juga di gereja saya ya. Di sampingnya gereja ada kolam renang jadi dibawain ke situ. Saya di gereja nginjilin pembantu di Singapura dan banyak pembantu Indonesia. Kalau nyonyanya kebaktian, anak-anaknya di Sunday School, pembantunya pada ngumpul kan, 10, 12. Sini gue kumpulin, saya cerita, saya bilang. Saya mah Islam, gak apa-apa, denger aja cerita. Saya ceritain sini, banyak yang pada jadi Kristen. Jadi itu kan, waduh udah bangga nih. Mana kaum ibu, saya mimpin kaum ibu kalau tahunan itu apa namanya tuh luncheon tuh ya. Setahun sekali tuh 350 orang, 300 orang itu buat makan luncheon. Camping juga 150 orang pergi ke Malaysia. Kalau dipikir sibuk nih ngurusin pasien, nganterin dia orang ke dokter. Gak apa-apa anterin dokter, gak usah, aku gak mau dibayar. Pokoknya aku anterin, aku terjemahin. Tapi asal kalian mau denger aku nginjilin. Aku sembari nungguin di rumah sakit aku nginjilin ya. Kalau nengokin rumah sakit juga aku nginjilin terus. Itu baru cinta sama Yesus mengabu-gubu. Satu hari di persekutuan doa. Satu hari saya berdoa. Tuhan bilang pack and go. Suruh tutup, suruh pergi. Aku nangis, Tuhan salah apa aku Tuhan. Oh doa Tuhan, aku dosa apa nih? Soalnya emang tiap pagi aku kalau tamu udah pada pergi ke rumah sakit dulu. Aku bilang aku nanti ketemu di dokter. Jam berapa saya tulisin dokter ini jam seginian dong. Nanti dari dokter ini aku lari ke dokter ini. Terjemahin. Tapi pagi-pagi aku jam 5 udah bangun aku berdoa dulu kan. Pack and go. Udah sedih. Nangis terus, bagaimana nih anak sedangkan 3 ya udah satu-satu pergi ke Amerika tuh, udah sekolah. Udah gitu persekutuan doa di rumah di gereja kan ada doa syafaat. Ketuanya saya bilang aduh gimana ya saya juga join di doa syafaat. Gimana ya?
Tuhan bilang suruh pack and go. Dia ya doain. Seminggu kemudian dia bilang, iya Tuhan bilang pack and go. Aduh tambah aja ya. Tambah nangis soalnya dosa apa aku Tuhan putusin begini. Terus di rumah juga persekutuan bukan persekutuan Bible study kita ada orang Filipin, lakinya orang Amerika. Si Filipin bilang, suami aku juga berdoa buat kamu, katanya kamu suruh pack and go. Udah 3, jadi udah. Sedangkan saya 3 bulan lagi habis nih listnya sewanya tempat rumah ini. Jadi sewa rumah ini 3 bulan lagi habis, saya harus perpanjang. Tapi Tuhan suruh pack and go. Udah saya nangis, saya nggak tahu mesti gimana. Teman saya bilang sama teman saya gimana ya. Teman saya bilang, dia agen rumah. Dia cariin orang. Dia bilang, Bet, ada yang mau nih, ada yang mau berani bayar 6.000 tuh rumah sewa. Jadi dioper sama dia, kalau nggak saya nggak boleh keluar di sana kan. Bulan habis listnya. Jadi saya keluar sebulan itu ya. Terus cici saya bilang sama cici saya, itu bukan Tuhan ya, lu macem-macem ya. Tutup, emang punya anak 3 di Amerika, siapa yang mau kasih makan? Saya bilang nggak tahu, sembari nangis terus pokoknya kerjanya nangis terus soalnya nggak tahu nih mesti gimana. Cuma Tuhan bilang suruh pack and go, suruh pergi. Sekarang udah gitu, adik saya di Holland bilang, Bet kesini aja deh, lu ke Indonesia lu domelin orang-orang sana katanya. Ya udah, saya ke Holland seminggu di sana gue nangis tiap hari nangis soalnya sejak bilang pack and go tuh nggak pernah dengar lagi suara Tuhan harus kemana, harus gimana, harus menuju kemana nggak tahu. Jadi saya ke Holland nangis sejak udah gitu. Adik saya bilang, kita ke Brasil yuk. Saya punya adik di Brasil juga. Jadi ke Brasil. Sampai di Brasil, saya dengar kabar bahwa dolar dari 1.000 jadi 14.000. Ingat gak? Ada yang sampai 16.000 waktu itu. Yang urusan si Soros apa tuh. Singapura dari uang 1.000 jadi 10.000. Siapa yang mau berobat bayar 10 kali lipat. Siapa yang mau dioperasi bayar 10 kali lipat. Itu rumah sakit kosong. Dokter-dokter gak ada kerjaan. Sampai pada ke Indonesia bikin rumah sakit, bikin dokter kan. Di Jakarta kan sekarang ada yang namanya Glen Eagle apa segala. Itu gara-gara itu. Jadi saya puji Tuhan soalnya kalau saya enggak keluar. Dari mana dapat uang bayar $5.000 sebulan? Belum bayar listrik ledengnya sebulan. 1.000 sama telepon. 6.000 dari mana? Jadi Tuhan tuh udah tahu dulu. Saya juga nggak tahu bakal terjadi. Kalau nggak aku bilangin sama semua orang dong ya. Tutup. Teman saya punya 2 rumah. Sewa 2 rumah $12.000. Dia sampai dijual rumahnya untuk tutupin itu. Jadi kalau bilang Tuhan terima kasih Tuhan, betul-betul Tuhan. Tuhan mengajar saya mendengar suaranya karena saya percaya dengan firman-Nya yang berkata bahwa dombaku mendengar suaraku. My sheep hears my voice. And dia bilang and I know them. Dia bilang dia dan Tuhan tahu kita. Dan dia juga bilang dombaku mendengar suaraku dan aku tahu mereka, bukan kenal aja, mengetahui benar mereka dan dia bilang bahwa my sheep hear my voice and I know them and they follow me. Kitanya ikut sama dia. Ikut seperti apa yang seperti Yesus, seperti yang dikhotbahkan. Jadi waktu itu saya mendapat firman itu ya. Terus dia bilang, waktu saya belajar dari mula ya, saya tahu firman itu, saya terus berdoa, Tuhan urapin Tuhan di telinga Tuhan. Saya mau mendengar suara Engkau untuk pengiring, for instruction and direction, untuk pembimbingan dan pengarahan. Saya bilang, saya mintanya bukan untuk orang lain, saya minta untuk diri sendiri. Supaya saya ini Tuhan, I choose not to put you to shame. Saya memilih untuk tidak mempermalukan kau, jatuh bangun melulu. Kita bilang minta ampun, tiap hari kita berdoa minta ampun, benar nggak? Minta ampun, tapi besok berbuat lagi.
Kita minta ampun Tuhan, nggak mau gosip, ketemu orang gosip lagi. Jadi nggak ada habis-habisnya itu. Jadi saya minta Tuhan supaya dikasih bimbingan dan pengarahan, beri kekuatan supaya saya bisa ikutin seperti Yesus. Nah dari situ, terus gitu udah sampai pulang dari Brasil, saya ke Amerika kan. Saya ke Amerika setahun. Dari setahun di sana, baru berapa bulan anak saya bilang, Mami, mesti bayar uang sekolah nih, yang 2 nih. Di Santa Monica College, dia orang tahun terakhir, 5.000 nih. Kalau nggak gugur, soalnya itu udah akhir tahun, udah gugur. Ya udah, kita berdoa deh ya, nggak punya siapa-siapa. Ada juga cici di Rowland Heights, tapi dia udah retired dia juga ya. Jadi kita berdoa deh, saya bilang, kita berdoa ya, minta tolong sama Tuhan. Kita nggak tahu siapa di sini. Tapi satu hal, kalau Tuhan tidak memberi, jangan marah. Allow God, whatever allow to happen, God allow to happen. Be receptive, saya bilang. Jadi terimalah untuk apa yang Tuhan perbolehkan terjadi, ya. Saya bilang, kita sekarang berdoa. Jadi dari Senin, Selasa kita berdoa, minta Tuhan. Kalau Tuhan berkenan, Tuhan cukupikan. Tapi kalau tidak, beri kami hati kelegaan supaya ini kita semua bisa menerima. Anak apalagi ini anak 2 nih, bisa menerima yang Tuhan perbolehkan terjadi. Ya udah. Rebo datang orang dari accountant dari persekutuan di rumah saya itu Bible study saya. Dia accountant, dikirim ke UC Irvine untuk kerja. Rumah kita kan di UCLA di Sepulveda itu dekat ke LAX 15 menit. Kita ada di sini katanya, dia bilang ada di LAX, jemput. Udah anak perempuan saya jemput ke sana ke airport. Dibawa ke rumah terus ngobrol-ngobrol, gua ajakin lu makan. Jadi kita diajak makan, sampai di tempat makan dia bilang, dia datang bawain oleh-oleh dari Singapura nih, dari teman-teman di Singapura. Satu tas kecil tuh ya isi macam-macam, ada amplop nggak tahu dah pokoknya. Terus gitu terus dia lagi makan dia bilang, saya mau berkatin kamu katanya, mau ngasih segini. Anak saya bilang, yang benar mau ngasih banyak itu. Saya cubit anak saya. Bilang terima kasih, terima kasih. Kok bilangnya mau ngasih banyak itu. Udah gitu dia pulang, kita antar dia ke hotel, dia kasih cek. Dikasih cek tuh sampai di rumah, amplop kita bukain ya, $5.000 jumlahnya. Itu $5.000 hari Jumat langsung disetorin ke bank. Hari Senin buka cek bayar 5.000. Saya bilang lihat nih ya, accountant nih bukan orang yang lawyer. Accountant nih pintar ngitung kan. Tapi Tuhan bisa mengirim gagak membantu nggak bawa daging kasih kalian. Di situ kita lihat bahwa kuasa doa itu betul-betul hebat. Tapi kita mesti kalau berdoa juga kita mengharap Tuhan bantu. Tapi kalau dia tidak bantu, artinya dia mempunyai rencana yang lebih indah. Kita jangan kecewa. Jadi itulah sebabnya kita bilang kita soalnya setiap hari bukan cari kerajaannya dulu, cari kebenarannya. Kita selalu mau mencari suksesnya. Cari dulu kebenarannya. Nanti kalau udah ditambahkan. Anak saya sekolah di Amerika nggak ada yang pergi saya ongkosin. Semua orang bisa bilang, oh mau pergi ya. Kasih duit buat tiket. Kasih duit buat insurance. Pada ngasih uang 500.000 kasih. Pada pergi bawa uang. Saya tadinya pulang ke Bandung saya mau pinjam duit sama mertua ya. Udah sampai di depan mertua ya. Ya lu sih malu-maluin Tuhan. Dia kan bukan Kristen, kamu Kristen udah gitu mau pinjam duit. Ya udah nggak jadi dah. Pas saya baru mau pulang nih tapi kan kita nginep berapa hari di rumah mertua terus balik lagi ke Jakarta mau pulang lagi ke Singapura kan. Terus tiba-tiba suami saya telepon. Bet, di mana lu?
Di sini baru mau berangkat tuh ada taksinya udah nunggu di depan mau berangkat ke Jakarta mau pulang. Tunggu 5 menit dia. Dia rumahnya di Dago, dia turun cepat-cepat. Dikasih saya duit, nih buat kamu. Dikasih $2.500. Udah jadi pulang udah. Akhirnya anak saya bawa uang, tiket, orang kasihnya nggak kenal di gereja, orang datang bilang, saya dengar kamu mau pergi ya, datang ke office-nya dia dikasih buat tiketnya, dikasih buat insurance-nya, cuman bilang nggak usah dikembaliin, lain kali kalau ada orang perlu bantu, kamu bantu. Terus mami itu siapa itu dikasih sama orang itu siapa itu? Siapa gak kenal, mami juga gak kenal. Kan gerejanya kan kita 500-600 orang. Ya mana bisa kenal semua ya gak? Jadi kalau dilihat Tuhan tuh begitu baik. Tuhan selalu bantu. Dan juga sesudah saya tahu setahun di Singapura, Tuhan bilang pulang ke Singapura. Pulang Singapura, wah happy. Saya pikir pulang Singapura mulai lagi deh usaha gitu lagi deh. Sekarang kan udah rasanya keadaan udah reda ya. Sampai di Singapura, pendeta saya bilang, lu kerja di gereja. Jadi saya kerja di gereja, kerja bagian pembukuannya. Soalnya bagian keuangannya, accountant-nya nggak kuat sendiri ya. Soalnya itu gereja pagi jam 8, jam 10, jam 2, jam 5 kebaktian. Ada kebaktian Mandarin, Myanmar, kebaktian Tamil. Udah berapa kebaktian tuh? Udah gitu ada cabangnya 3. Itu semua uang setore ke pusat kan. Jadi kita mesti ngitungin duit tuh udah sampai seminggu tuh bisa dapat 400 ribuan gitu ya. Jadi bantu yang kerja. Yang anak-anak sekolah pendeta juga banyak, ada kali 12 ya jumlahnya. Pendetanya aja ada 7 ya. Terus gitu. Nah semua yang kerja di gereja tuh sama pendeta saya dikirim ke Bible School. Pagi sekolah jam 7 pergi, pulang jam 1 ke gereja kerja. Ntar jam 4 pulang. Anak-anak, terus waktu saya udah 2 tahun, saya mau berangkat ke Amerika, anak saya bilang, Mami kesini deh. Dia udah lulus ya, jadi dia mau mintain saya green card ya. 2 tahun saya di sana, dia udah, ya pergilah katanya. Jadi saya udahan. Tapi Tuhan tuh buka jalannya tuh seperti waktu tiap kali anak-anak perlu uang sekolah juga saya nggak tahu. Tiba-tiba ada satu orang datang, Sister Betty, how is Tina? Oh, she's fine. I don't know, she didn't call me. Terus gitu dia bilang, Tuhan ngomong tadi malam. Suruh kasih duit sama si Tina $2.500. Dia kasih saya cek $2.500. Oke, thank you. Gue bilang, nanti gue kasihin deh. Terus besoknya di sini Tina telepon, Mami, saya perlu uang buat $2.500 mesti bayar uang sekolah. Hah? Pas langsung aku kirim uangnya. You tahu, lihat gak Tuhan? Kalau Tuhan ikut kehendak Tuhan, ikut jalankan kebenarannya, segala akan ditambahkan, nggak usah nyari. Saya nggak pernah nyari kerjaan tuh minta penuh apa. Pokoknya kalau sewain tempat di tempat saya itu tuh cuman buat pas-pasan aja, buat bayar sewa rumah, buat bayar listrik, suka bantu anak-anak sekolah. Dan juga kalau nggak perlu, saya nggak pernah mikir tentang uang. Tapi kalau perlu, itu uang bisa ada amplop di bawah pintu. Ada amplop itu tempat surat $1.000 isinya. Jadi Tuhan bilang, benar-benar dia akan mencukupi segala kebutuhan kita. Jadi saya mau ngasih kesaksian ini supaya kita jangan difokuskan pada berkat, fokuskan pada Tuhannya.
Fokuskan pada pelayanannya, maksudnya tanya, kalau melayani Tuhan tuh tanya apa Tuhan yang harus kerjakan. Kayak dulu kan serabutan saya segala saya kerjain. Soalnya saya pikir buat Tuhan. Tuhan bilang siapa yang suruh kamu capek Tuhan dah. Kok udah malam jam 12 baru tidur. Siapa bilang siapa suruh? Nanya enggak? Ya deh mulai sekarang berdoa ganti Tuhan. Tuhan, what is it you want me to do to please you? Jadi sekarang saya rubah doanya, Tuhan apa yang Engkau mau saya lakukan untuk menyenangkan Engkau Tuhan? Ya bilang saya Tuhan. Nanti Tuhan bilang pergi ke sana. Enggak taunya 5 menit lagi ya, boleh ya. Terus gitu saya bilang dia malam-malam bilang ngomong sama si Mary besok Minggu. Tuh orang Judas Tuhan, aduh dia sama saya aja nggak pernah say hi. Aduh Judas bener orang terkenal deh Judas, terkenal orang pada takut sama dia, nggak ada yang mau dekat. Itu hari Minggu saya duduk, kan saya datang selalu pagian, saya berdoa dulu gitu di kursi duduk berdoa, orang-orang pada datang juga semua pada berdoa gitu ya. Tahu-tahu dia duduk satu bangku, saya di sini tuh satu bangku kosong dia situ. Wah, saya pikir Tuhan suruh saya ngomong apa? Tuhan gak kasih kata-katanya. Cuman bilang, ngomong sama si Mary. Gitu. Saya bilang, saya ngeliat dia terus dia bilang, Mary, I say, God has a word for you. Saya bilang, Tuhan ada kata-kata dari Tuhan buat kamu. Dia bilang, okay, what is it? Dalam hati, Tuhan apaan nih? Enggak ngomongannya belum dikasih Tuhan sudah ngomong. Aku bilang, this is what God wants you to know. God loves you very much and He want to use you as His vessel. Itu kan nggak ada artinya ya. Cuman Tuhan mencintai kamu, Tuhan mau memakai kamu sebagai alat tanya ya. Kan nggak ada anehnya ya nggak? Ini orang nangis, terus dia lari keluar dari gereja nangis. Dan 5 menit dia balik lagi. Gue pikir, nah apa lagi nih? Aku ngomong bagus-bagus kok dia bisa nangis, ya? Terus dia masuk, duduk lagi situ. Terus pakai tangan panjangnya diginiin. Lihat. Semalamnya dia habis mau bunuh diri. Ini bekas silet merah. Pot. Akhirnya dia masuk Bible School, dia jadi pendeta di Toronto. Berapa tahun dia sampai anaknya 17 mesti pulang lagi ke Singapura untuk masuk tentara. Jadi Tuhan bisa pakai kita kalau kita tanya, God, what is it you want me to do to please you? Jangan kita mau kerja serabutan, capek, mati-matian juga. Siapa suruh? Gitu. Tuhan kan mau pakai kita untuk menyenangkan dia. Soalnya saya bilang, saya kepengen hidup menyenangkan kau Tuhan, menyenangkan. Iya, tanya aku dong gimana kamu mau menyenangkan akunya. Kamu mau, ini Tuhan bisa menyenangkan Tuhan. Jadi kita jangan sia-siakan. Spend time, bersekutu dengan Tuhan. Adakan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Supaya kita bisa minta diurapi supaya bisa dengar suara Tuhan. Dan juga kalau Tuhan berkenan ya, Tuhan akan bukakan jalan buat kita. Apa aja ya pelayanan, saya mau berdoa untuk gereja ini. Saya baru cancel pelayanan di Bay Area. Persekutuan doa seminggu sekali, dalam sebulan sekali. 18 orang. Dalam waktu setahun 4 bulan. 18 orang. Tadinya cuma 6 orang, 7 orang. Enggak, saya bilang cuman jangan enggak undang orang ya. Kita cuma berdoa minta Tuhan mengirimkan mereka supaya mereka yang perlu dilayani, yang mereka supaya Tuhan yang cocokin. Ya, Tuhan yang kirim. Kita berdoa aja. Gak ada tempat pelayanannya. Makanya kita mau berdoa untuk tempat ini Tuhan begitu sediain tempat yang indah, alat-alat musik. Kita berdoa supaya patahkan, hancurkan penghalang-penghalang. Supaya tempat ini orang akan berkenan dan orang akan datang dan komitmen.
Soalnya kan kita datang untuk Tuhan, betul nggak? Tapi ada penghalang-penghalang, ada yang menghalangi, sesuatu yang menghalangi saya tidak tahu apa. Tapi kalau kita terus berdoa bersama-sama, kita berdoa. Tiap minggu berdoa. Untuk supaya Tuhan mengirimkan orang-orangnya. Mempersatukan kita sebagai tubuh Kristus yang memuliakan Dia. Sebab Tuhan mau kita tuh hidup memuliakan Dia. Satu-satunya hidup ini, semua apa harta kekayaan, saya dulunya punya 2 pabrik tekstil, 800 pegawainya. Malah kurus kering, capek, otak capek ngurusin keuangan. Nagih-nagih kayak mau nangis darah. Mana ada joy-nya, mana ada kesenangannya. Tapi ikut Tuhan, punya duit di kantong $1 juga happy benar. Makan dengan ikan asin juga rasanya nikmat. Karena apa? Karena damai sejahtera yang Tuhan beri itu. Tuhan bilang, I give you. Dia kasih kita tidak seperti yang dunia memberikan kita. Bukan karena kekayaan, bukan karena kemewahan, bukan. Tapi sukacita damai sejahtera dari Tuhan, dari Dia tuh tidak bisa dibandingkan dengan apa yang kita dapat dari dunia. Itulah sebabnya fokusnya kita kepada Tuhan. Fokusnya kita. Dan kita selalu datang kepada Dia. Kita selalu minta kalau berdoa, tiap kali berdoa, benar nggak kita mintanya berkat? Sedangkan Tuhan sudah janji kalau lu jalan benar, pasti diberkatin. Tambahannya pasti ada. Itulah sebabnya saya bilang, mulai sekarang kalau berdoa, carilah Tuhannya. Tuhan, apa yang Kau mau saya lakukan untuk menyenangkan Kau? Urapi telinga saya supaya saya diberi telinga mendengar suara bimbingan-Mu dan pengarahan-Mu. Dan juga minta Tuhan supaya mata bisa melihat ke dalam diri sendiri dari sudut mata Tuhan. Sebab kita melihatnya ke dunia sih, kita mau ini, mau itu, mau itu. Tuhan saya mau ini, Tuhan mau itu. Emangnya Tuhan kacung? Tuhan ini orang itu jahat, Tuhan balaskan. Emangnya Tuhan mau jadi gada di tangan kita untuk membalas? Ya Tuhan. Jadi kita harus minta supaya melihat dalam diri dari sudut mata Tuhan. Apa kekurangan saya Tuhan di hadapan Kau? Robahkan saya Tuhan. Memang kadang-kadang kalau dirubah tuh sakit, soalnya banyak hal-hal yang ini sih kamu pegangin kenceng, buang, nggak perlu, ini buang nggak perlu. Sebab banyak hal-hal yang menyangkut kita tidak mau buang, yang menyebabkan kita penghalangan antara kita sama Tuhan. Makanya kita nggak bisa, kalau dengan itu takut dekat sama Tuhan, takut. Kan Dia bilang, Tuhan bilang kalau di mana ya yang dibilang, tunggu ya, baca dulu. Oh itu, yang dibilang kita diberi keselamatan. Dia bilang Dia tahu mengenai kita. Dia beri kita eternal life, hidup keselamatan. Itu udah cukup. Fokus kita ke situ. Kita kebanyakan ikut Tuhan. Fokus kita ke berkat, sukses, kaya, sehat, segala macam. Tapi fokus kita sebetulnya ya, kita harus melihatnya kehidupan kekal. Eternal life. Jadi kita diselamatkan nih untuk bersama Dia. Nanti dibilang diselamatkan nanti supaya bersama Dia, dikasih hidup kekal, hidup bersama Dia. Gak usah macam-macam. Kalau kita punya fokusnya ingin bersama Dia, segala dicukupin. Ya makanya kita sekarang, sorry ini udah kelamaan. Suka keterusan.
Kita semua berdoa ya. Ya, bentar ya. Oh haleluya, haleluya, Yeshua HaMashiach. Blessed be thy holy name. Glory, glory be to your name. We give you the glory and honor for your great and mighty, your marvelous and miraculous. You are the King of kings and the Lord of lords. Abba Father, we love you. We praise you, Abba Father. Oh, glory be to your name, Lord. Abba Father, we come to you in Jesus' name. Lord, I pray that, Lord, forgive each and one of us of all our sins which we have made intentionally or unintentionally. Create in us a clean heart and renew the right spirit in us, Lord. Cast us not away from your presence, Lord. Take not thy Holy Spirit from us. Restore us unto us the joy of thy salvation and renew the right spirit in us. Lord, Father, today we want to pray for this very place. Father, this is the sanctuary where your presence in our midst every time we gather together, because your word says, if 2, 3 gather together, you are in our midst. Father, I pray that, Lord, in the name of Jesus, by the power that you have invested in us, we break the power of hindrances and barrier so that the people are convicted for their listening to you, to come over to this very place to worship in spirit and in truth as your body, the body of Christ, in Jesus Christ. Father, I pray that have mercy on us, Lord. Have mercy, Lord, for in the name of Jesus, oh, di dalam nama Yesus Kristus, patahkan dan hancurkan semua penghalang-penghalang, supaya Tuhan pintu ini terbuka, dan hadiran-Mu dan Roh Kudus-Mu yang akan membawa jiwa-jiwa ke tempat ini, untuk dipersatukan sebagai tubuh Kristus di dalam nama Yesus Kristus, menerima bimbingan pengarahan, dan juga menerima berkat yang tidak habis-habisnya. Dan juga supaya kami boleh bersatu bersama-sama memuji, memuliakan, berterima kasih kepada Engkau untuk apa yang telah Kau berkati kami, untuk apa yang telah Kau berikan kepada kami, untuk kesehatan, keselamatan, apapun juga Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berterima kasih, terpujilah nama-Mu. Dan juga Tuhan, saya berdoa agar urapan-Mu atas pendeta Saud dan istrinya, Tuhan, ditambahkan tiap hari, supaya Tuhan apa yang keluar dari mulutnya adalah firman-Mu. Hidupkan firman itu, supaya firman itu akan menggugahkan hati-hati yang mendengarnya, dan akan boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Tuhan, saya berdoa agar Engkaulah yang akan satu hari memenuhi tempat ini, membawa jiwa-jiwa yang haus akan Tuhan, dipersatukan supaya mereka semua juga menerima kepenuhan dari Engkau, menerima berkat kasih karunia-Mu, dan juga Tuhan supaya nama Engkau senantiasa akan dimuliakan di tempat ini, ditinggikan, dimuliakan, dan pakai tangan-tangan orang-orang untuk melayani di tempat ini, Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih ya Bapa, kami percaya dengan iman di dalam nama-Mu, Tuhan, bahwa tempat ini akan dipenuhi oleh umat-Mu, oleh jiwa-jiwa yang dipersatukan menjadi tubuh-Mu di sini. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan. Oh, tunjukkan kuasa-Mu untuk kemuliaan-Mu sendiri ya Bapa. Sebab apa yang kalian meminta ini untuk kemuliaan-Mu, supaya orang-orang Tuhan bisa dilayani di tempat ini, supaya orang-orang boleh melihat Kristus di dalam satu dengan yang lain, Tuhan, supaya manifestasi kuasa Roh Kudus begitu kuat, Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau dapat mengadakan kebangkitan rohani di tempat ini, Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami percaya, kami berterima kasih, kami memuji dan memuliakan Engkau, Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk beberapa orang yang ada di sini. Kiranya urapan-Mu ditambahkan, supaya mulai hari ini mereka akan dibebani untuk berdoa untuk gereja ini, berdoa untuk setiap kursi akan diduduki oleh jiwa-jiwa untuk Kristus, untuk Yesus Kristus. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya berdoa agar Engkau Tuhan menunjukkan kasih karunia-Mu untuk umat-Mu di sini, supaya ada kebangkitan rohani seperti di Ashbury. Nothing is impossible with you, Lord. Nothing at all.
But Lord, prove yourself mighty for your own glory, for your own great name's sake, Lord. For we cannot do anything without you. Nothing we can do without you. We give you the glory and honor. We are so thankful and we are so grateful unto you, Lord. We thank you, Lord. We praise you. We bless you. We give you the glory and honor for your worthy. Sekiranya urapanmu turun atas semua orang yang ada di sini. Supaya kami boleh pulang dengan damai. Dengan sukacita, dengan kepenuhan. Rohmu akan bekerja. Supaya tangan kami semua boleh datang kembali. Membawa jiwa-jiwa. Dan kami juga keluar dari tempat ini boleh menjadi kesaksian bagimu. Menjadi tangan-tanganmu yang terulur. Menjadi lidahmu, penyambung lidahmu. Supaya semua orang diberkati oleh Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami percaya Engkau akan menunjukkan kuasa-Mu untuk kemuliaan-Mu. Dan terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Yesus kami yang hidup, Yeshua HaMashiach, kami berdoa. Amin.